Saudara-saudari Dharma, sebelum kita mulai puja bakti pada malam hari ini, terimalah salam kasih dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Marilah kita awali puja bakti pada malam hari ini dengan penyalahan lilin dan dupa. Marilah kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swagato Bhagavata Dhammo. Swakhato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang Namami. Sanghang Namami. Yamamha kumayang Bhagawantang Sarananggata. Yono Bhagava Sathaya Sacamayang Bhagavato Dhammang. Roche ma imehi sakharehi tang. Bhagawantang sasadhamma sasawaka sanghang abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini, kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddha sabhagavato pubbhabaganamakarang karomase. Namo Tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah,
yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, persujudan kepada Beliau yang berberkah, yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Hendak mayang sarana gamana patang bahana masih Buddhang saranang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadiyami, Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadiyami, Kame sumicacara Weramani Sikkhapadang Samadiyami, Musawada Weramani Sikkhapadang Samadiyami, Suramera Japamadatana Weramani Sikkhapadang Samadiyami. Aku bertekad melatih diri, menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri, menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri, menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri, menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri, menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang buddhanusatinayang karomase Iti piso Bhagawa arahang
sambuddho wijacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasarati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, yang patut dimuliakan. Handamayang dhammanusatinayang karomase Swakhato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko pacatang weditabo winyuhi ti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangganusatinayang karomase Supatipanno Bhagavato sawakasanggo Ujupatipanno Bhagavato sawakasanggo Nyaya patipanno Bhagavato sawakasanggo Sami patipanno Bhagavato sawakasanggo Yadidan catari purisa yugani adha purisa pugala Esa Bhagavato sawakasangho Ahuneyo pahuneyo dakineyo Anjali karaniyo Anuttarang punya ketang lokasati. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangha siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gathayo bhanamase Nathi me saranang anyang buddho me saranang warang etena
saja wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang dhammo me saranang warang etena saja wajena sotite hotu sabada nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena saja wajena sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanghalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Sadu, sadu, sadu. Setelah kita membacakan parita-parita suci, kini tiba saatnya kita menambah satu kebajikan melalui pikiran kita, yaitu dengan berlatih meditasi. Pada kesempatan malam hari ini, saya mengajak saudara-saudari sedharma bermeditasi dengan menggunakan objek metta bhavana atau cinta kasih. Pancarkan cinta kasih kita kepada diri sendiri, kepada orang tua, dan kepada semua makhluk. Pancarkan cinta kasih dalam hati hingga meditasi ini dinyatakan selesai. Selamat berlatih, meditasi kita lanjutkan. Meditasi selesai, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Kepada moderator kami persilakan.
Ya, baik. Sotio tu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih atas pemimpin puja bakti di malam hari ini, Ibu Citra dan Ibu Kadek ya. Baik, selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu semua. Ya, sangat berbahagia hari ini saya diberi kesempatan untuk memoderatori sharing Dhamma di Puja Bakti online VGBM. Ya, sekilas perkenalan, nama saya Raikal, saya adalah Ketua DPC Patria Kota Batam. Kebetulan seperti yang kita ketahui, Wihara Graha Buddha Manggala adalah wihara aliran Theravada ya. Dan di kalangan kita mengenal istilah KBTI, Keluarga Besar Theravada Indonesia. Jadi di bawah naungan Sangga Theravada Indonesia itu ada Maga Budi yang di dalamnya itu adalah Romo Pandita, kemudian ada Wandani, Wanita Dharma Indonesia, dan juga ada Patria. Patria itu adalah Pemuda Theravada Indonesia. Jadi ya di dalamnya bergabung pemuda-pemudi beragama Buddha aliran Theravada. Dan di minggu ini juga saya sempat ditugaskan untuk mengundang narasumber dari Patria gitu ya. Jadi sempat saya approach ke pusat. Jadi dari BPO Patria hari ini tidak tanggung-tanggung ya, yaitu mengutus Wakil Ketua Umum 1, yaitu Saudara Laurentius Widianto, dan juga tidak hanya satu, jadi yang hadir sangat luar biasa. Juga ada Saudara Beni Prawira, seorang suicidologis, seorang pakar dalam hal bunuh diri, seperti itu. Ya, topik yang akan kita bicarakan di malam hari ini itu adalah berkaitan dengan bunuh diri. Baik, tadi saya sempat sampaikan turut hadir bersama kita ada Saudara Beni Prawira. Beliau juga sudah sangat berpengalaman membahas mengenai bunuh diri ya. Beliau juga sempat diundang untuk menghadiri talk show di TV nasional, di Kick Andy, di TAI TV, dan juga ada di Buka Talks ya. Mungkin tidak berpanjang lebar ya, semuanya sepertinya sudah turut hadir bersama kita. Mungkin kita bisa sambilan tes sound dulu ya, Saudara Benny dan juga Kak Lawrence sudah ada, mungkin perlu di unmute dulu oleh co-host ya. Oh iya, perlu saya sampaikan seperti biasa. Jadi hari ini kita akan bawaannya lebih santai. Jadi sepanjang sharing Dhamma, kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar kepada admin Q&A kita. Jadi sembari jalan kita akan langsung membahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk seperti itu. Jadi tidak perlu menunggu sampai terakhir ya. Baik, ya gimana co-host, apakah sudah berhasil di unmute? Oke, cek, saya sudah Ya, berhasil mungkin unmute ya. Saudara Benny Sudah dan bisa. Oke. Lawrence. Ya, cek. Udah ya? Kedengeran nggak? Tes. Suara saya kedengaran juga? Saya dengar kamu jelas, Ben. Tip. Oh. Oke. Ini yang freeze kayaknya Iya, ada yang dari moderator. ya moderatornya. Sebentar, suaranya sudah masuk tetapi belum terdengar di speakernya Wihara ya. Oh, oke. Oke.
Cek. Tes. Halo. Iya, Oke. iya sudah jelas ya. Ya, Hmm. cek. Masih freeze layarnya di sini. Iya. Cek. Oke, sepertinya ada sedikit kendala teknis ya. Ada kendala eh, Nah, ya, cek. Saudara Beni dan Kolau masih bersama kami? Ya, masih. ya, Oke. suaraku Oh, kedengaran iya, juga mohon masih. maaf. Kedengaran Ben. Sip Oke, ya. oke. Iya, ada sedikit kendala di sini. Ya, baik, mohon maaf ya. Jadinya Oke. tadi sampai di mana ya? Ya, mungkin kita bisa langsung memulai sharing di hari ini ya. Mm-mm. Ya, mungkin ya langsung saja. Waktu dan cek. Yes. Oh iya, mohon maaf. Ya, Gimana? mungkin bisa ya seperti yang disampaikan di awal ya, hari ini kita lebih santai, mungkin seperti talk show. Mm-mm. Mungkin kita bisa mulai dari Saudara Beni ya, yang sudah Ya. kita undang jauh-jauh dari Jakarta ya. Ya, Sukihon Namo Buddhaya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sendiri mungkin perkenalan lebih lanjut aja ya. Saya Beni Pawirasyau. Saya mengerjakan memang banyak di bidang kesehatan jiwa masyarakat, terutama di aspek pencegahan bunuh diri di remajanya, dan juga di kesehatan jiwa kelompok minoritas dan marginal juga. Nah, saya kemarin pas dapat undangan untuk bicara mengenai pencegahan bunuh diri, saya bilang di sini pertama membicarakan pencegahan bunuh diri mungkin akan membuat beberapa teman-teman merasa tidak nyaman dulu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa tidak nyaman, mungkin nanti bisa off dulu, nanti baru balik lagi ketika sudah merasa lebih nyaman terkait dengan pencegahan bunuh diri. Supaya kita bisa konsen juga, tapi kita juga nggak mau ngorbanin kondisi teman-teman kalau misalnya merasa masih kurang enak gitu ibaratnya. Nah, dalam kondisi pandemi ini, teman-teman biasanya kita disuguhkan dengan banyak berita buruk ya. Dan juga kita juga tahu bahwa dalam kondisi pandemi ini efeknya itu ada ke masalah-masalah sosial dan ekonominya, yang mana ya orang-orang juga merasa lebih banyak frustasi dan merasakan kecemasan segala macam. Tapi saya punya satu pertanyaan, mungkin dari host bisa bantu pollnya satu yang terkait pandemi. Saya mau nanya nih teman-teman, kan kalau udah ada efeknya sosial ekonomi ini dari pandemi COVID ini, menurut kamu
apakah ada peningkatan kasus kematian bunuh diri semasa lockdown di COVID-19 ini? Apakah ada? Iya, ada peningkatan yang signifikan, atau justru nggak ada sama sekali peningkatan signifikan? Ya, jadi malam ini kita mencoba salah satu fitur yang ada di Zoom ya. Selama ini sebenarnya belum pernah kita coba di sini. Jadi pada teman-teman yang turut hadir bisa turut menyuarakan pendapatnya. Tadi sebagai pembuka ya dari saudara Benny ada menanyakan, menurut teman-teman apakah ada peningkatan kematian bunuh diri semasa lockdown COVID-19 ini? Saat ini pollingnya udah masuk, udah ada 100 suara. Dari jumlah total peserta ada 175 ya. Oh, oke. Tunggu mungkin dalam hitungan ketiga lah ya Saudara Benny ya. Ini Boleh. lumayan banyak masuk ya. Kita hitung 3, 2, 1. Baik, saya end pollingnya biar resultnya kelihatan ya. Iya, ada peningkatan signifikan. Oke. Nah, teman-teman, inilah kenapa kita perlu membicarakan mengenai bunuh diri dalam kerangka berpikir ilmiah yang berbasis data dan juga bukan hanya berdasarkan asumsi-asumsi logika-logika kita semata. Kenyataannya, teman-teman, kematian bunuh diri semasa lockdown COVID-19 itu tidak meningkat. Dan itu udah data dari Melbourne, data dari UK, saat ini tidak ada peningkatan sama sekali. Kenapa demikian? Karena meskipun ada dampak ekonomi dan sosial, sehingga orang jadi cenderung lebih cemas, ada peningkatan angka kecemasan, ada peningkatan angka depresi di seluruh dunia terkait dengan lockdown, kesepian apalagi, itu ada banget. Tapi orang-orangnya cenderung jadi lebih kohesif. Itulah kenapa mereka jadi saling membantu satu sama lain. Dan kalau kita bicara mengenai bunuh diri, dia kan ada tahapannya, pemikiran bunuh diri, percobaan bunuh diri, atau kematian bunuh diri. Kalau tadi dibilangnya adalah kematian bunuh diri, orang-orang tuh tetap merasakan adanya harapan. Meskipun dalam kondisi saat ini tuh penuh dengan kecemasan, ketidakpastian, dan depresif, tapi mereka masih melihat bahwa, oh, kondisi ini pada akhirnya akan berlalu kok. Jadi itu kenapa selain masyarakatnya malah jadi guyup setelah adanya satu krisis, terus juga merasanya masih ada kemungkinan akan ada harapan. Jadi itu kenapa kematian bunuh dirinya itu tidak meningkat. Di satu sisi, tapi angka yang menelpon hotline berpikir bunuh diri itu meningkat memang. Dan itu saling melengkapi kok. Ini kenapa kita penting untuk menggunakan data. Tanpa adanya data dari ketika bicara mengenai pencegahan bunuh diri, kita bisa masuk ke dalam stigma. Dan ini yang akhirnya membuat kita jadi bingung, takut, malu, dan juga ragu-ragu untuk membicarakan mengenai bunuh diri. Jangankan kelompok awam yang tidak belajar psikologi atau psikiatri gitu ya. Bahkan kelompok-kelompok yang profesional sekalipun belum tentu mereka paham bagaimana membicarakan bunuh diri secara konstruktif. Yang punya basis data, yang benar-benar berdasarkan ya bukan cuma mitos belaka gitu ya. Nah ini yang perlu kita bicarakan. Kenapa? Ketika kita membicarakan mengenai bunuh diri, kita sedang membicarakan bahwa hidup itu isinya naik turun. Dan kita sedang membicarakan satu titik krisis paling turun dalam hidup manusia. Yang mana bisa kita bantu untuk kita cegah. Asalkan lagi-lagi tadi kita tahu datanya, kita tahu caranya, kita tahu basis pengetahuannya. Ini yang akan membuat kita mampu untuk membantu orang lain dan juga mampu membantu diri kita. Karena kita kadang mungkin nggak tahu. Kita nggak tahu loh, hidup itu akan bisa semulus seperti apa kan. Bahwa hidup itu isinya kan perubahan terus kan. Dan bisa aja ada satu masa di mana kita nanti mungkin merasa drop, turun, dan mungkin sampai kepikiran hendak mati juga.
Kalau kita dilengkapi dengan pembicaraan mengenai bunuh diri dan pengetahuan akan pencegahan bunuh diri itu, kita akhirnya akan paham apa yang harus kita lakukan di saat krisis-krisis seperti itu datang. Nah, ini yang menjadi landasan kita malam ini ya. Kenapa sih kita harus bicara mengenai bunuh diri? Dan dengan apa? Dengan data, dengan cara yang tepat, dan dengan juga tidak mempercayai stigma-stigma yang ada. Kita lepaskan stigma-stigma yang ada. Untuk ngetes lagi teman-teman, terkait dengan pemahamannya teman-teman dan stigma lagi, coba mungkin teman-teman dari operatornya bisa tolong bantu terkait dengan media sosial tadi, pertanyaan yang media sosial. Oke, ya baik, polling ya. Polling, ya. Ada polling kedua, kuis kedua ya. Sebentar ada. Oh, oke. Ini udah masuk. Oke, sip. Orang yang posting metode dan tindakan bunuh dirinya dalam bentuk video ataupun foto di media sosial hanya mencari perhatian. Silakan teman-teman jawab apakah teman-teman setuju dengan pernyataan ini atau tidak setuju dengan pernyataan ini. Ya, untuk saat ini sudah ada 120 suara yang masuk ya. Udah sekitar ada 70% yang melakukan voting. Ya mungkin saya sambil sounding karena kita juga live di YouTube. Bagi teman-teman yang live di YouTube dan ingin turut serta ya, bisa polling segala macam, bisa join ke Zoom ya. Mungkin nanti bisa chat di kolom komentar YouTube untuk meminta link untuk bisa join ke Zoom. Nice. Ya mungkin kita tutup dalam hitungan 3 ya. 1, 2, dan 3. Oke, saya akan share resultnya. Setuju. 64,9% setuju bahwa orang ini hanya mencari perhatian. Nah, teman-teman, sayangnya orang yang menunjukkan tanda-tanda seperti itu, mereka belum tentu mencari perhatian aja. Ini yang kita bilang dengan resiko bunuh diri. Ketika seseorang mulai menunjukkan dia tanda pengen mati, ngomong pertama misalnya dia ngomong yang implisit. Saya berharap saya tidak dilahirkan. Saya berharap saya tidur aja deh, nggak bangun-bangun lagi. Atau saya berharap saya nggak eksis deh, saya nggak perlu eksis lagi. Atau yang mulai eksplisit, saya pengen mati. Saya pengen lakukan ini. Kadang sampai didetailkan kapannya, bahkan di depan siapanya, mungkin ada sebuah perencanaan-perencanaan yang detail. Ketika diucapkan atau diposting di media sosial, itu adalah satu bentuk resiko tanda peringatan bunuh diri. Dan itu harus ditanggapi dengan serius. Resiko lainnya yang bisa kita lihat, identifikasinya adalah dengan cara, kok kayaknya belakangan ini dia nggak mulai bergaul sama kita lagi ya? Kok kayaknya dia nggak ada kabarnya ya? Kok dia kayaknya ngilang ya? Kok dia kayaknya memang gaulnya cuma sama 3 orang sih, memang cuma 1-2 orang sih, tapi kayaknya sama 2 orang ini nggak pernah kelihatan lagi deh sama anak itu. Menarik diri. Tiba-tiba dia menarik diri dan nggak bisa dikontak sama siapa-siapa. Atau misalnya kita melihat lagi ada tanda perilaku lainnya, dia mulai mencari cara.
Kadang ditanyakan secara verbal, kamu tahu nggak cara mati yang paling nggak nyakitin itu apa? Atau kadang-kadang mungkin dia cari dengan search engine. Atau kadang-kadang mungkin dia post juga di media sosial, ditanyakan ke pengguna media sosialnya, ke sekitar dia. Ada juga yang mulai menunjukkan tanda pengabaian pada kesehatan maupun keselamatan. Jadi tadinya misalnya dia nggak pernah ngerokok, tiba-tiba ngerokok. Atau ngerokoknya tiba-tiba naik. Atau alkoholnya tiba-tiba banyak. Atau tiba-tiba dia kok jadi suka ngebut-ngebutan ya belakangan ini ya. Atau tiba-tiba dia mulai nyebrang nggak pernah matiin jalan lagi gitu. Pengabaian kesehatan dan keselamatannya dia. Jadi ibaratnya kalau hari ini mati pun nggak masalah. Nah itu yang harus dilihat lagi tandanya. Atau tanda berikutnya ada lagi nih yang udah mulai agak-agak krisis ya, yang mungkin dia udah komplit kontemplasi cukup lama, itu biasanya dia udah mulai ngucapin kata-kata minta maaf, terima kasih, dan juga perpisahan, goodbye. 3 kata itu tiba-tiba dikeluarkan, terutama kalau kamu tahu dia habis stres hebat, kamu harus langsung nanya tuh ada apa. Kalau terlalu mendadak bisa jadi itu justru dia udah ada satu persiapan yang matang. Dalam beberapa kasus, dianya mungkin kelihatan kayak stres banget, depresif banget, sempat sampai depresif banget, nggak pernah ngapa-ngapain, tapi satu hari kok kelihatannya dia jadi lebih cerah, lebih ceria. Dan di hari itu juga dia ternyata mulai melakukan tindakannya. Karena dia cerianya itu mungkin karena kepikiran, oh saya akhirnya tahu saya harus ngapain untuk mengakhiri rasa sakit ini. Ada lagi nanti dia mulai mewariskan, perilaku pewarisan. Jadi dia meninggalkan barang-barang ataupun hewan kesayangan ataupun orang-orang yang dia sayangi. Dia titipkan ibaratnya. Perilaku pewarisan ini yang kalau udah ada ini juga tanda bahaya banget. Ini yang perlu dipikirkan, semua tanda-tanda ini, semua tanda-tanda resiko ini, supaya kalau udah kelihatan kayak begini nih, kita harus langsung masuk ke orangnya. Kita langsung harus nanya, ada apa? Kelihatannya kamu belakangan ini berubah. Kok kamu belakangan ini nggak gaul sama kita lagi ya? Kamu ada apa kabarnya? Kamu ada masalah kah? Cerita ya sama kita kalau ada apa-apa. Itu cara kita menawarkan diri. Untuk dia membuka diri. Next-nya, tentang pencegahan bunuh diri, saya mau mulai satu poll juga. Satu poll yang terakhir terkait pembicaraan tentang bunuh diri. Ini gimana caranya supaya kita bisa ngomong sama mereka. Saya pengen tahu dari teman-teman, menurut teman-teman, poll berikutnya dari operator mungkin? Ya, baik. Nah, menanyakan apakah kamu memiliki keinginan untuk bunuh diri kepada seseorang yang sedang terlihat murung akan memancing pemikiran bunuh diri dari dirinya. Iya, itu akan memancing pemikiran bunuh diri. Tidak akan memancing pemikiran bunuh diri. Silakan dipilih segera. Ini maksud pertanyaannya itu kalau kita membicarakan topik mengenai bunuh diri ya kepada seseorang ya, Iya. apakah malah akan mendorong orang itu menjadi mau bunuh diri gitu ya, Saudara Benny ya maksudnya ya? Iya, betul. Iya, mungkin dari teman-teman bisa turut memberikan pendapatnya ya. Saat ini udah ada 100 suara yang masuk ya. Ini kita kayak ngikutin serasa lagi hitung suara yang di US gitu ya. Gitu ya. Ya mungkin sambil menunggu hasil dari polling saat ini masih 60% ya. Nah sebenarnya latar belakang kenapa kita memilih topik ini karena memang sempat ada suatu kejadian yang agak menggegerkan Kota Batam ya sekitar 2 minggu yang lalu. Di mana saat itu ada ya di sosial media juga Saudara Benny, tetapi dalam hal ini bukan korbannya yang ngeposting gitu ya, tapi
dari pihak keluarganya saat itu sempat mungkin karena dia jualan online ya, jadi dia sempat nge-live begitu. Terus tidak sengaja di suasana nge-live itu tercapture istilahnya ketahuan bahwa ada saudaranya yang bunuh diri gitu. Jadi disitulah Oke. kita merasa mungkin perlu ada pengenalan mengenai bunuh diri ini. Bagaimana sih sebenarnya ada apa di balik bunuh diri ini. Oleh karena itu ya kita undang Saudara Benny hari ini. Nah mungkin kita udah boleh tutup ya pollingnya ya. Ya. Saya end dulu biar resultnya bisa kita lihat. Oke. Ini resultnya. Tidak akan memancing bunuh diri, itu jawaban paling banyak, 53%. Ya, benar. Benar, justru ketika kamu melihat bahwa dia cerita kayaknya kok hidupnya merasa putus asa banget, terus dia mulai nunjukin kayaknya saya mau ninggalin dunia ini, tadi dia bilang secara eksplisit gitu, atau dia bilang saya capek, nggak mau hidup lagi gitu, atau saya capek pengen tidur aja nggak bangun-bangun gitu. Nah, kalau dia udah mulai nunjukin kata-kata itu, langsung aja tanya, dalam kondisi seperti ini, kondisi kamu kan nih kelihatannya lagi sedih, atau misalnya marah, atau misalnya lagi putus asa banget, disesuaikan aja sama emosinya dia. Kamu punya keinginan untuk mati nggak? Kamu punya keinginan kepikiran nggak? Sampai kepikiran nggak untuk mengakhiri hidup kamu? Itu nggak apa-apa. Itu tidak akan memunculkan pemikiran bunuh diri kalau dia memang nggak punya pemikiran bunuh diri. Ini justru menjadi semacam alat ukur kita dan memberikan kesempatan pada dia untuk menceritakan pemikiran-pemikiran paling kelamnya. Dan itu akan memberikan satu kesempatan untuk kita juga untuk tahu dia udah sejauh apa rencananya pemikiran bunuh diri ini. Kalau dia punya pemikiran bunuh diri yang detail, itu berarti resikonya dia semakin tinggi. Ini yang harus kita perhatikan betul. Kita harus langsung kalau udah dalam kondisi itu, sebisa mungkin pertama kita coba temani, atau coba tanyakan ke dia, kamu punya siapa yang bisa diajak ngobrol selain saya? Kamu ada orang yang lagi deket nggak secara fisik sama kamu? Bisa nggak diajak ngobrol juga? Itu untuk memastikan dia dekat dengan sumber dukungan. Dan jauhkan dia dari sumber bahaya. Kalau dia udah punya rencana detail, minta dia menjauhkan diri dari itu semua. Itu penting banget. Karena memang membataskan dirinya dia dari akses bahaya itu salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah bunuh diri. Apalagi kalau ada orang di samping dia gitu kan, jadi nemenin. Jadi dia bisa diawasi terus-menerus. Nah, itu yang akan lebih membantu. Tapi tentunya memang kalau dalam kondisi COVID seperti ini akan ada tantangan lebih lanjut ya. Ada pertimbangan-pertimbangan mungkin bagi beberapa orang. Nah, ini yang harus kita akalin lagi nih, gimana caranya. Misalnya dengan terus-menerus telepon, pokoknya kamu cerita aja deh sama saya sampai kamu capek gitu misalnya. Sampai kamu merasa langsung pengen tidur aja gitu. Atau gimana gitu. Nah, itu yang harus sebisa mungkin kita pastikan lah ibaratnya keamanannya. Ini yang dibilang dengan rencana keamanan. Setelah itu bisa juga nanti kalau dia udah tenang, minta dia list sumber dukungannya siapa aja. Jangan pernah melakukan pendampingan bunuh diri sendirian, harus ada circle-nya. Kalau dia merasa, dia bilang bahwa kayaknya saya nggak bisa deh ceritain tentang pemikiran bunuh diri saya ke orang-orang ini. Ya nggak apa-apa, yang penting dia nyambung deh, ngomongnya minimal. Yang penting pas lagi ada pemikiran bunuh diri, dia bisa dikontak sama kontak siapa gitu untuk ngobrol. Nah, itu yang perlu dilakukan. Dan juga jangan lupa untuk kontak ke profesional. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak psikolog atau psikiater di sekitarnya? Di daerah Batam itu di mana? Kalau enggak, coba cari tahu ya habis ini. Karena ini penting banget. Anggap aja itu kayak ke teman-teman ke dokter. Sama kok, jiwa kita, raga kita,
sama aja butuh profesional, orang-orang yang sudah terlatih pada bidangnya untuk mengelola masalah-masalah yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya untuk terkait dengan masalah identifikasi resiko dan juga bagaimana cara mengatasi mencegah bunuh dirinya. Tapi memang seringkali nih kita mau jagain sejauh apapun, ingat bahwa kendalinya tubuh dia itu ada di dia. Kondisi kejiwaan dia ada di dia. Dan seringkali mungkin kelepasan, ibaratnya nggak dalam kendali kita. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada diri kita, ini bukan dalam kendali saya, bukan tanggung jawab saya kalau dia misalnya tiba-tiba mencoba bunuh diri. Dan kita nggak ngelihat itu. Setelah adanya percobaan bunuh diri, maka kita harus langsung tuh membentuk lingkaran support sistemnya lebih luas lagi atau lebih ketat lagi menjaganya. Ibaratnya harus lebih ada jadwal yang mungkin kayak ibaratnya jadwal tiket gitu untuk ngemastiin kondisinya dia saling kayak gimana gitu. Terus juga mastiin bagaimana dia terkoneksi ke kelompok-kelompok yang mungkin komunitas-komunitas yang bisa suportif juga sama dia. Kalau dia memang lebih nyaman dengan komunitas agama, ya lakukanlah bersama komunitas agama gitu. Atau kalau dia mau lebih nyaman dengan komunitas yang sifatnya kesehatan jiwa gitu ya, support group gitu, dengan kelompok pasien, mau cerita tentang pengalaman hidupnya dia sebagai pasien gitu, mau belajar dari pengalaman hidup orang lain juga, silakan hubungkan ke kelompok-kelompok seperti itu. Selalu diperhatikan bahwa orang yang memiliki riwayat bunuh diri, itu ibaratnya mereka udah belajar bahwa dalam kondisi seperti ini saya tidak berakhir pada kematian. Saya nggak akan bilang gagal atau berhasil ya, itu juga kata-kata yang stigmatis banget. Mana ada orang di bunuh diri itu dibilangnya gagal atau berhasil, itu kesannya seolah-olah bunuh diri itu sebuah kesuksesan gitu. Itu nggak tepat banget penggunaannya. Ketika dia tidak berakhir pada kematian, percobaannya itu berarti dia tahu kondisi apa yang bisa lebih mematikan. Sehingga resikonya dari percobaan bunuh diri berikutnya itu akan lebih tinggi. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan bagaimana dia tinggal dalam lingkungan yang secara fisik aman, secara emosional aman. Masalahnya adalah kalau dia berada dalam lingkungan yang abusive. Teman-teman berarti harus langsung coba cari tahu tuh, bukan cuma bantuan psikolog, tapi misalnya teman-teman dari LBH seperti apa di sekitar sana, ada nggak yang bisa ngasih bantuan hukum, ada yang bisa nyediain rumah aman nggak? Untuk misalnya kayak kekerasan berbasis gender tuh biasanya ada tuh rumah amannya. Nah, itu yang harus diperhatikan betul. Jadi support sistemnya itu harus didaftar banget untuk menangani satu krisis ini gitu setelah adanya percobaan bunuh diri. Ini yang perlu kita perhatikan betul, terutama dalam kondisi belakangan ini yang mungkin juga makin challenging juga, meskipun tidak berakhir pada lebih banyak kematian, tapi itu juga menunjukkan bahwa kita pun harus bisa menjadi ibaratnya sumber bantuan bagi banyak orang. Sekaligus juga kitanya harus membantu diri kita ya dalam kondisi seperti ini juga. Kita harus tahu batasan kita. Dan ya saya harap sih semoga bisa dengan nanti diskusi ke depannya di habis ini mungkin kita akan bisa lebih gali lebih banyak dari pengalaman teman-teman, berbagi juga dari pengalaman teman-teman, dan juga bisa nambah sesuatu lah untuk dalam kehidupannya nanti ke depannya. Kalau dari saya itu dulu. Ya baik Saudara Benny, kayak ini karena tadi ada sedikit kesalahan teknis, flow-nya kita jadi agak ngegas istilahnya ya. Jangan lupa hari ini juga turut hadir kan bersama kita ada Ko Lawrence ya. Yes. Lawrence masih bersama kita ya. Nah, boleh di spotlight dulu ya. Nah, mungkin kita nggak terlalu buru-buru, kita juga masih ada waktu ya. Jadi tadi dari Saudara Benny udah menyampaikan mengenai kenapa kesadaran mengenai bunuh diri itu penting, terus bagaimana identifikasi dan cara mencegah. Nah, mungkin saya tarik balik sedikit nih. Kalau dari Ko Lawrence
Kalau Lawrence, ada cerita apa enggak mengenai bunuh diri ini sendiri? Ada apa yang mungkin bisa di-sharing kepada kita semua? Oke, ya, kalau dari saya, sejauh dari literatur Buddhis yang saya baca tentang bunuh diri, memang ada beberapa kasus bahkan itu terjadi. Beberapa biku ada yang melakukan bunuh diri karena di kasus awal itu salah satu yang saya tahu itu tidak kuat menahan kondisi jasmani yang sakit yang berkepanjangan, lalu dia merasa putus asa sehingga dia memutuskan lebih baik untuk mengakhiri hidup. Nah, namun kalau pandangan dari Buddhism sendiri, kalau dari sisi secara peraturan tidak mengizinkan, istilahnya terutama Winaya Kebikuan itu tidak mengizinkan untuk melakukan bunuh diri. Jadi itu yang memang literatur yang sejauh ini saya baca. Kemudian apakah berbicara mengenai kondisi bunuh diri ini kan juga terkait sekali sama kondisi mental seseorang, dan bukan cuma bunuh diri, bahkan di dalam ketika Sang Buddha sendiri hidup ada banyak sekali kasus-kasus di mana orang itu secara mental terganggu, baik mulai dari karena kematian dari orang terdekat, lalu juga karena kondisi ataupun lingkungannya yang membuat dia itu akhirnya mengalami gangguan mental ataupun ada masalah dengan kesehatan jiwanya. Nah, ini juga yang sebetulnya yang paling menarik itu sendiri adalah statement dari Buddha. Sang Buddha sendiri sebenarnya menyatakan bahwa mungkin kita bisa melihat orang yang secara jasmani itu sehat, beliau bilang. Orang bisa sehat jasmani mungkin sekitar 5 tahun, 10 tahun berturut-turut sehat jasmaninya. Tapi Sang Buddha itu bilang, saya tidak melihat ada orang yang bahkan istilahnya sehat secara mental. Sehat secara pikirannya itu sehat, dalam hitungan jam pun itu sangat sulit. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ternyata memang pikiran kita itu cenderung bergejolak istilahnya. Makanya itu yang Sang Buddha bilang itu jarang orang yang pikirannya itu sehat, karena setiap saat itu sebenarnya pikiran kita itu bergejolak setiap saat terus menerus. Nah, itulah kenapa beliau dalam ajaran Buddhism sendiri, beliau itu sangat menekankan pentingnya bukan cuma hanya pengendalian tingkah laku, tapi juga pengenalan tentang pikiran itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, Buddhism itu membahas tentang batin dan jasmani. Beliau juga menyatakan bahwa ada hukum sebab akibat, chain reaction-nya. Batin terkadang bisa mempengaruhi jasmani, jasmani juga bisa mempengaruhi batin sebaliknya. Sebagai contoh, misalkan orang sakit gigi, itu pikirannya bisa terganggu juga sebetulnya saat itu. Cenderung mudah marah misalkan ketika mendengarkan suara keras ataupun berisik. Itu adalah contoh bagaimana jasmani itu mengganggu pikirannya. Begitu pula sebaliknya, misalkan kita cemas, khawatir, itu ada beberapa hal tertentu yang terjadi secara fisik, misalkan ketika kita gugup, mungkin perut terasa mules, kayak gitu. Nah, hal-hal ini juga istilahnya yang perlu dikenali. Makanya dalam hal ini Sang Buddha meminta kita itu untuk coba itu dikenali sifat kerjanya, karakteristiknya dari batin dan jasmani itu sebetulnya apa. Itu yang paling penting. Karena ketika kita mengenali batin sama jasmani kita bisa mampu untuk melihat chain reaction ini, akhirnya kita bisa mengerti, oh ternyata sebab-sebab pendahulunya itu apa, dorongan apa yang muncul. Nah, itu yang nanti akan membantu kita istilahnya, karena di tengah perjalanan untuk mengenali itu, yang pertama nanti akhirnya harus dikembangkan, sebagai contoh ketika seseorang mulai berlatih, dalam hal ini berlatih pikiran, ataupun meditasi, ataupun vipassana, ataupun mungkin modern day sekarang bilang mindfulness, sebetulnya basic dari yang paling awal dari latihan meditasi itu, ketika seseorang mencoba untuk berlatih konsentrasi, itu ada yang dikembangkan itu adalah tolerance, istilahnya dia bisa bertoleransi dengan segala gejolak yang terjadi di dalam dirinya, baik secara gejolak jasmani ataupun batin, seperti misalkan ketika kita bermeditasi, tadi misalkan marilah kita bermeditasi metta. Ya, ini yang sering kali saya bilang sebetulnya umat Buddha itu ketika meditasi metta itu justru nggak metta.
justru nggak happy. Apalagi kalau meditasinya lama, wah, pikirannya itu justru bergejolak begitu cepat, begitu banyak, terus malah mikirnya macem-macem, ini pemimpinnya berlagu lah, apa segala macam, kok nggak kelar-kelar. Nah, gejolak itulah yang sebetulnya kita harus kenali, kita harus tolerate, kita harus terima, istilahnya, oh ini ada gejolak ini muncul, ada ketidaksukaan muncul. Nah, kita belajar bersahabat dengan itu tuh. Itu yang pertama sebetulnya tahapan awal dari seseorang itu berlatih meditasi itu justru bersahabat dengan kondisi-kondisi seperti ini. Lalu seperti yang tadi Benny bilang juga bahwa hidup itu kan naik turun ya. Perasaan kita itu juga naik turun. Tergantung dari apa ya istilahnya, tergantung dari kondisinya. Mungkin ada situasi tertentu yang memicu perasaan kita bisa senang ataupun tidak senang atau biasa aja. Nah, gejolak naik turun inilah yang Sang Buddha sampaikan sebagai 8 karakteristik duniawi lah ya, suka, duka, dipuji, dicela, untung, rugi, semua itu terjadinya bergantian. Tapi ada perbedaan, Sang Buddha bilang, bagi orang yang terlatih sama yang nggak terlatih. Saya suka sekali dengan istilah yang beliau gunakan. Jadi beliau gunakan itu orang yang skillful sama orang yang nggak skillful. Jadi orang yang skillful itu dia bisa menangani situasi itu dengan keterampilan yang dia punya. Keterampilan apa? Keterampilan emosional. Beberapa penulis Buddhis itu ada yang menyatakan bahwa kemampuan batin kita untuk mengembangkan toleransi, mengembangkan penerimaan terhadap apapun yang terjadi, terus mengembangkan keterbukaan atau openness terhadap apapun yang muncul di dalam batin sama jasmani itu, rangkaian ini itu disebut sebagai mental gimnastik ataupun kelenturan mental. Istilahnya mentalnya itu dia lentur, dia mampu untuk absorb apapun yang terjadi tanpa berkonflik lebih lanjut di dalam. Jadi perbedaannya adalah ketika seseorang yang terlatih itu begitu ada konflik ada respon ataupun ada terjadi sesuatu terhadap dirinya baik secara mental ataupun fisik, dia mampu menerima kondisi itu secara utuh. Dia tetap menyayangi dirinya dan atas segala macam kondisi yang muncul itu. Bagi orang yang tidak terlatih, itu rangkaiannya bisa panjang, memang bisa banyak. Ketika misalkan ada orang misalkan kita dihina lah ataupun dituduh oleh orang lain secara tidak menyenangkan, menyakitkan hati kita. Oh, rangkaian pikiran kita itu akan panjang prosesnya. Mulai dari memikirkan kenapa kok dia bisa kayak gini, dan tidak jarang itu bisa bikin kita nggak tidur. Padahal kejadiannya sudah lewat misalkan, tapi kita bisa nggak tidur. Terus gejolaknya itu, panasnya itu kita bisa merasakan. Terkadang satu pemikiran kecil pun itu bisa membuat bikin kita itu jadi mood kita itu langsung berubah. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin Buddhism tawarkan kepada umat Buddha terutama untuk belajar mengenai tentang istilahnya keterampilan mental, bagaimana menghadapi kondisi-kondisi dunia ini. Ya mungkin saya ambil contoh yang paling saya ambil satu cerita, itu ada satu orang biku. Biku ini sebetulnya dia menjadi biku itu hanya karena pamannya. Dia sangat sayang dengan pamannya itu memang menjaga dia, dan ceritanya memang pamannya ini seorang arahat lah. Jadi dia kemudian menjadi biku, namun dia menjadi biku itu motivasinya itu ya memang untuk melayani pamannya. Nah, satu hari dia berpikir, dia dapat jubah, dia berpikir jubah ini saya mau serahin ke paman saya, dia mau berikan ke pamannya. Nah, ketika memberikan kepada pamannya, ternyata pamannya bilang, jubah saya udah cukup, saya nggak perlu lagi jubah. Jadi ditolak oleh pamannya. Nah, dari penolakan itu muncul pemikiran dia itu, wah ini paman saya udah nggak suka sama saya, udah nggak sayang, saya jadi nggak seneng. Misalnya ada ketidaksukaan itu muncul, mendingan saya lepas jubah aja. Nanti kalau saya lepas jubah, saya bisa pergi untuk mulai beternak. Nanti dari 1 sapi, 2 sapi, 3 sapi, saya bisa punya lahan, saya bisa punya rumah, saya bisa punya istri dan anak. Nanti begitu saya udah punya anak, nanti saya akan bawa anak istri saya untuk pergi menemui paman saya. Saya akan ajak mereka semua naik kereta kerbau. Saya akan minta anak saya itu untuk didudukan di depan, supaya istilahnya biar anak itu senang untuk mengendarai gerobak ini. Namun istrinya itu menolak untuk meletakkan anaknya itu di depan. Jadi rebut-rebutan, akhirnya anaknya lepas, jatuh terlindas oleh
gerobak itu. Nah, karena kesal si suaminya ini dia memanggil pemukul untuk memukul istrinya. Dan tahu siapa yang dipukul? Yang dipukul itu adalah pamannya sendiri. Pada saat itu dia lagi ngipasin pamannya. Tapi lamunannya itu bergerak begitu jauh. Cerita ini menggambarkan bahwa terkadang imajinasi pun itu bisa berpengaruh sama perasaan kita. Di sini nih kita bisa belajar bahwa gejolak-gejolak seperti ini kalau Sang Buddha itu menyatakan bahwa perasaan itu buta. Kita itu nggak bisa diferensiat antara khayalan atau realita terkadang dalam hal ketika melamun loh ya. Ketika melamun itu kita apa yang kita rasakan dalam lamunan itu bisa benar-benar memicu perasaan. Nah, itulah yang beberapa hal yang kita bisa pelajari dari Buddhism lah, saya rasa. Yang kita bisa dapati. Saya rasa itu saja dulu. Iya, Thank tadi you. ada poin yang disampaikan Kolau lumayan menarik ya, dimana pikiran kita itu sangat susah ditebak gitu ya, dan Ya. tidak tetap ya. Sebenarnya itu nanti saya ada satu pertanyaan sih, mungkin di bagian agak akhir nanti kita akan juga akan masuk ke mengenai pemulihan ya. Nanti mungkin pertanyaan saya di situ. Tapi sebelum ke sana nih, kalau mungkin saya mau nanya dulu. Saya sempat baca-baca juga ya, karena topik hari ini gitu. Dan yang saya baca itu di negara-negara maju seperti Korea Selatan dan juga di Jepang itu ternyata kan suicide rate-nya itu lumayan tinggi. Dan juga ada banyak sekali ternyata yang bunuh diri itu ternyata adalah orang tua. Nah, mereka itu seperti tadi cerita Kolau ya, mereka ada yang sakit dan dia nggak bisa tahan dan dia nggak mau membebani, sehingga dia memilih untuk bunuh diri. Dan banyak kasus di Korea dan juga di Jepang itu juga seperti itu, mereka tidak ingin membebani keluarganya gitu. Nah, tapi tadi sempat disinggung oleh Kolau bahwa dalam Buddhisme itu tidak boleh. Jadi meskipun orang itu merasa nih dia udah siap untuk mati, kalau dia udah istilahnya dia tujuannya itu ya tidak mau menjadi beban, apakah itu juga tetap tidak boleh? Nah, kira-kira bagaimana kalau? Iya, ketika Sang Buddha sendiri ini justru perumpamain ketika saya tadi bicara bahwa ada orang yang skillful sama nggak skillful. Sang Buddha itu juga kasih perumpamaannya itu kayak gini, bahwa ada orang kena panah nih, kena satu panah misalkan, entah itu dia sakit karena jasmani atau dia sakit karena pikirannya. Nah, ketika dia sakit karena jasmani, katakanlah, begitu sakit karena jasmani, terus dia muncul konflik nih dalam pikiran, aduh saya sakit banget ini nggak suka. Nah, itu konflik di dalam pikiran itu yang disebut Sang Buddha itu panah kedua. Jadi orang itu tertusuk dua panah secara sekaligus. Nah, makanya ini sih yang sering kali saya bilang ke teman-teman yang muda, bahwa berlatihlah pikiran, berlatihlah kesabaran ketika kita masih muda. Karena ketika tua itu, saya pribadi pernah menyaksikan banyak orang yang di dalam retret itu yang usianya udah lanjut, itu challenge-nya itu jauh lebih berat, jauh lebih besar. Bagi saya itu sangat lebih bagus ketika kondisinya itu baik, misalkan kondisi mental kita itu jauh lebih baik, itu akan membantu kita itu untuk boost up lebih cepat dibanding ini juga sekaligus juga memberikan gambaran ya, bahwa mungkin nanti bisa dibicarakan lebih lanjut, bahwa ketika orang lagi stres, apakah boleh nggak langsung masuk retret meditasi? Itu tuh sebetulnya tricky sekali. Saya bisa bilang bisa boleh, bisa enggak, tergantung juga. Dan itu bagaimana sejauh pemahaman sama pengertiannya dia. Nah, kembali kepada perumpamaan yang tadi, Sang Buddha itu bilang bahwa karena apa? Orang itu selalu terjebak sama dua, beliau bilang. Kalau sama hal yang menyenangkan itu akan dilekati, Buddha bilang, kita akan cenderung untuk mengambil dan mencari apa yang menyenangkan, dan menolak untuk yang tidak menyenangkan. Dan bagi umat-umat yang tidak terlatih, beliau bilang, ketika terjadi hal yang tidak menyenangkan ataupun penderitaan itu muncul, jalan keluar yang terpikirkan bagi kita, bagi orang yang tidak terlatih itu adalah apa? Mencari kesenangan, mencari apa yang enak, mencari kebalikannya. Padahal Sang Buddha bilang ada sesuatu yang tersembunyi sebetulnya. Ketika kita mempelajari, misalkan ada kondisi yang tidak menyenangkan, ataupun ada pikiran yang tidak menyenangkan, ataupun ada perasaan yang tidak menyenangkan, pernah nggak kita belajar untuk
yang tadi itu, tolerate, open, terus kita kembangin cinta kasih terhadap fenomena itu. Bahwa katakanlah, oh ya ini ada hal yang tidak menyenangkan muncul dalam diri saya. Oke, saya terima perasaan yang tidak enak ini, yang tidak menyenangkan ini seutuhnya. Karena saya mencintai diri saya apa adanya. Ya ibaratnya kan ketika misalkan katakanlah kita punya pasangan pun kan kita harus terima kan kekurangan sama kelebihannya. Masa sih kita nggak bisa terima kekurangan kelebihan dari diri kita sendiri? Termasuk ketika ada emosi yang tidak menyenangkan itu muncul, ya harus dirangkul. Ya harus di-embrace. Makanya semua ini tapi butuh latihan sekali lagi. Tidak bisa kita dapat hanya dengan secara logika saja, nggak bisa. Dan ketika misalkan orang itu sudah tua, orang ini mengalaminya itu sudah tua, kondisi sakit, dan dikasih tahu seperti ini, oh, itu agak cenderung lebih sulit untuk bisa udah diterima aja sakitnya, udah di ini. Ada beberapa yang mungkin bisa, tapi ada juga yang nggak bisa ya. Jadi tergantung sekali sama perkembangan spiritual ataupun kelenturan mental yang dimiliki tadi. Kalau orang yang cenderung pemarah itu agak sulit untuk bisa tolerate karena udah pasti itu akan berkonflik ya, cenderung lebih memilih konflik ataupun berkonflik lebih lanjut. Saya rasa itu. Ya, baik kalau. Oke. Oke. Terus selain itu saya juga sempat membaca mengenai penyebab orang ingin bahkan sampai bisa kepikiran untuk bunuh diri itu adalah kebanyakan mereka nggak dapat treatment ataupun istilahnya ada stigma nih. Jadi mungkin saya pengen bertanya juga sih kepada saudara Benny ya. Kalau di lapangan itu kan ada istilahnya ada stigma-stigma terhadap kesehatan mental gitu. Kalau di lapangannya itu maksudnya stigma seperti apa sih yang harus kita rubah gitu? Mungkin dari saudara Benny bisa sharing sedikit. Ya, minta di-unmute. Okay. Terkait dengan stigma bunuh diri sendiri kan memang kita sering kali ya bertemunya itu dengan stigma terkait dengan gegabah, berpikiran dangkal, egois, kurang beriman, atau kalau dalam konteks kita mungkin kurang beriman nggak terlalu relevan kali ya. Kalau di Buddhis lebih kayak ini kurang meditasi. Iya. Jadi kayak nyalahin dia nggak skillful gitu kan. Iya. Padahal ya kita juga tahu ya bahwa proses menuju skillful itu kan juga gradual training, bahkan di dalam sutta juga ada dibilang bahwa itu pelatihan yang lamban gitu. Iya. Nah, berproses gitu. Nah, ini yang apa ya? Stigma-stigma ini memang saya sih udah menemukan memang ada kecenderungan stigma ini di masyarakat, bahkan di mahasiswa. Dalam tesis saya itu saya nemuin jenis stigma ini yang paling banyak gitu, diamini gitu ibaratnya sama orang-orang. Nah, sayangnya memang stigma-stigma ini yang jadi nempel ke diri orang yang mengalami pemikiran bunuh dirinya atau mungkin lagi depresif. Kenapa nempel? Ya karena kan datang dari lingkungannya. Lingkungannya kan dia kan sebagai manusia nggak lepas dari lingkungannya gitu. Nah, ketika pesan-pesan buruk ini nyampe ke dia, ya dia amini aja gitu kan, dia setujuin aja. Jadi ya udah, saya jelek. Jadi saya nggak perlu ngomongin itu. Saya malu untuk ngomongin itu. Dan kalau udah ngomongin malu ya, itu kan emosi ya, dan dia dia seringkali nggak rasional. Malu itu dalam kultur Asia itu menjadi satu emosi yang sangat kuat karena kita hidup di dalam kelompok. Ibaratnya di Asia itu kan sangat kolektivis, semuanya itu serba apa-apa tuh harus manut ke kelompok, nurut ke kelompok. Kalau tidak disetujui, kita harusnya malu dengan itu. Stigma itu kan suatu bentuk bahwa kita tidak disetujui oleh kelompok, kita tidak diterima, kita diminggirkan oleh mereka, dan kita dianggap salah gitu sama kelompok. Jadi begitu dia malu, dia nggak mau tuh nyari bantuan, nggak mau tuh cerita. Ini yang makanya kenapa tadi saya balik lagi tuh ke pembicaraan pertama, kenapa kita harus membicarakan bunuh diri dengan data, dengan sikap yang tepat. Ya karena itu,
Karena kalau kita cuma berdasarkan asumsi-asumsi kita, berdasarkan dengar-dengar orang, ya stigma yang ada di dalam masyarakat itu stigma. Kalau kita nggak melihat apa yang kenyataannya gitu, cerita langsung dari dia, terus data-data ilmiah seperti apa, ya akhirnya dia enggan. Dia udah terlalu banyak denger itu, lagian pasti orang-orangnya kita aja nih ya, kalau baca berita bunuh diri di online, itu coba baca kolom komentar deh. Itu sadis banget loh. Bayangkan kalau orang yang pernah depresif atau pernah punya riwayat bunuh diri, baca komentar-komentar itu, ya gimana nggak malu mereka? Gimana makin males mereka gitu? Gimana nggak males mereka untuk nyari bantuan? Ya jadinya itulah kenapa tiba-tiba mungkin kita ngelihat kok ada orang-orang yang kepikiran gitu ya, kok sampai ke titik itu gitu, kok nggak cerita, kok nggak ngomong gitu. Jadi ya demikianlah dinamikanya stigma itu dari masyarakat kita sampai ke dalam dirinya dia, sampai menghambatnya dia ke pencarian bantuan, kayak kurang lebih kayak gitu. Ya kalau saya dulu waktu ngobrol sama kamu Ben kan saya juga sempat tertariknya itu adalah ketika misalkan kita sakit fisik untuk pergi ke dokter, rasanya itu oke-oke aja, it's fine, memang harus kayak gitu kan, ya sakit ya ke dokter gitu. Tapi ketika mentally ill istilahnya begitu, misalkan katakanlah saya mau ngomong, saya mau ke psikiater, kenapa lu gila? Iya kan? Anggapan kayak gitu kan, terus akhirnya udah jadi back off, nggak jadi pergi. Padahal ya sama aja kan. Kalau saya sih melihatnya itu orang yang sakit fisik dengan sakit mental ya sebetulnya nggak ada beda. Cuman yang satu ini diserang fisiknya, yang satu diserang mentalnya. Jadi sebetulnya it's okay lah. Kalau menurut saya it's okay untuk cari bantuan pada terutama yang profesional. Untuk bantu bisa lebih cepat pulih kan isinya, ataupun cari orang-orang yang dia percaya, cari community yang baik, itu akan bantu untuk cepat sembuh. Banget. Iya. Oke, baik. Sorry, saya potong sedikit karena ada pertanyaan yang masuk nih. Ini ada pertanyaan dari saudara David Febrian. Kita coba bacakan dulu ya. Nanti kita lihat siapa yang bisa jawab. Selamat malam, Nama Budaya. Saya ingin bertanya, apakah peremehan atau membuat lelucon terhadap orang yang memiliki kekurangan dalam penampilan dapat menjadi faktor yang mendukung seseorang berniat bunuh diri? Jadi kalau misalkan katakanlah ada orang pincang katakanlah ya, terus dijadikan jokes ataupun diledekin karena kekurangan fisik misalkan. Oke. Silakan Ben. Iya, itu salah satu bully kan. Itu ada, bahkan saya pernah dapat kasus yang karena dia dikatain botak rambutnya. Iya, dari kecil nggak pernah tumbuh gitu, tumbuhnya dikit banget. Terus akhirnya diledekin terus sama temennya, dianya diem-diem aja gitu. Tapi ternyata dalam pikirannya dia pengen mati. Mungkin kelihatan diem ya, orang-orang kayak gini tuh bisa aja loh mendem perasaannya, karena kan kita nggak, kalau nanti dia nangis dikatain cengeng, ya kan, jadi serba salah dong kan. Nah jadinya ya memang kita harus hindari sih, ibaratnya joke tentang orang yang kekurangan atau misalnya identitasnya sensitif untuk dibahas, atau dia mungkin bagian dari kelompok-kelompok yang lebih rentan terhadap diskriminasi dalam hidup masyarakat kita. Joke-joke semacam itu tuh mendingan jangan deh, kalau kita datang dari posisi yang lebih diuntungkan gitu ibaratnya. Termasuk ngomongin gemuk dan lain-lain ya. Iya, kalau dianya sendiri yang bikin joke itu atau circle-nya sendiri yang bikin joke itu ya udahlah gitu. Itu kan berarti mereka memang udah saling oke-oke aja gitu. Berarti dia udah justru dia menggunakan joke itu sebagai cara mungkin untuk mengatasi stresnya gitu kan. Nah itu yang perlu kita tekankan sih. Memang penting banget sih untuk kita nggak langsung komen soal kehidupan ciri-ciri fisik apalagi. Oke, nah dari pertanyaan ini saya juga jadi ingin bertanya nih. Mungkin juga ini lebih ke Kolau ya. Kita juga tahu kalau di Korea sempat ada case yang lumayan shocking ya, artisnya gitu. Kurang lebih mungkin contohnya sama dengan pertanyaan dari David ini.
Nah, jadi dia dibully secara di sosial media lah, kayak postingannya itu di komen jelek lah atau apa gitu. Nah, pertanyaan saya, kita kan tahu ya Pancasila Buddhis gitu ya, kita bertekad menghindari pembunuhan. Nah, untuk case-case seperti ini kalau di mana si korban merupakan korban bully di sosmed yang orang-orang mengejek dia dengan sangat-sangat keterlaluan gitu. Kira-kira orang yang meninggalkan komen ini itu apakah ada karma buruk yang karena dia istilahnya secara tidak langsung menyebabkan bunuh I diri? see. Ya. Bisa dibilang dia melanggar sila 1 enggak gitu kok? Ya. Bagi saya itu terlepas dari bicara untuk karmanya, karena kalau saya itu melihatnya gini, sekali lagi karma itu bicara niat ataupun kehendak. Nah, yang harus hati-hati adalah apakah kehendak kita itu diwarnai oleh kebencian atau juga dorongan-dorongan negatif lain, dan itu yang harus hati-hati. Karena berapa banyak dari kita itu kadang mengucapkan sesuatu yang terkadang itu juga kelihatannya ringan, tapi padahal apa yang tersembunyi, apa motif ataupun niat ketika kita meluncurkan ucapan itu jarang kita tahu. Kalau kita nggak punya awareness yang cukup loh ya, itu makanya sangat hati-hatilah dalam berucap. Kalau saya bilang masalah apakah ketika saya menulis terus misalkan saya menulis lu mati aja. Dalam hal ini itu pikiran saya juga memang benar-benar punya niat untuk supaya dia itu bisa misalkan katakanlah bunuh diri, ya itu komplit. Maka kita bisa melakukan pelanggaran sila 1. Tapi juga jangan lupa bahwa ada faktor-faktor moral lain yang istilahnya juga membahayakan bagi seseorang apabila dia itu yang perlu sekali kita mengerti sebetulnya faktor apa sih pentingnya dari moralitas itu. Moralitas itu sebenarnya tujuan utamanya itu untuk harmoni, untuk memperoleh kebersamaan, istilahnya karena saya semua itu kan pengen bahagia ya, istilahnya saya pengen bahagia, maka dari itu saya tidak sepatutnya untuk memperlakukan orang lain seperti bahasa palingnya itu atanang upamang katwa, jadi memperumpamakan orang lain itu kayak diri sendiri. Itu tuh prinsip basic dari moralitas. Jadi tanpa bicara tentang apakah itu pelanggaran moral atau enggak, coba pakai definisi itu aja. Mau nggak kalau misalkan kita itu diperlakukan seperti itu? Simple, itu logika sederhana saja. Dan itu universal, bisa dipakai kepada siapapun. Terlepas dari apakah ini nanti karma, ataupun niat, ataupun kehendak. Simple itu aja. Mau nggak diperlakukan seperti itu? Dikata-katai seperti itu. Jika nggak mau ya jangan lakukan. Itu aja sih. Ya, baik. Terima kasih. Kalau ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih. Sebenarnya waktu kita sampai 20.30, tapi karena pembicaranya ada 2 orang, mungkin saya minta waktu tambahan sedikit gitu ya. Oke. Pertanyaan dari YouTube dari saudara Sumanto Yap. Bagaimana kita mengetahui lebih awal gejala-gejala orang yang memiliki mental yang sudah tidak tepat atau benar, dan bagaimana cara kita membantu mereka? Itu pertanyaannya. Nah, sebenarnya Sumanto Yap telat masuk tadi mungkin ya. Mungkin saudara Benny bisa diulang sedikit. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup general juga sih. Ibaratnya kapan sih itu bisa dibilang satu gangguan jiwa gitu ya. Satu kondisi psikologis itu bisa dibilang gangguan jiwa. Dia itu bisa dibilang gangguan kalau pertama dia menghambat perkembangan kita sebagai individu untuk ya mengaktualisasikan potensi-potensi kita untuk lebih berkembang, untuk mengenali kekurangan kita dan kelebihan kita nggak nambah-nambah. Nah, kalau ada satu perilaku yang terus-menerus muncul dan menghambat itu bisa jadi dia tanda itu satu gangguan. Terutama kalau dia nyebabin kita makin merasa terganggu, terus kita nggak berfungsi nih. Gara-gara perilaku itu kita jadi susah berfungsi untuk kerja, untuk kuliah, untuk bersosialisasi, jadi ngeganggu orang lain. Nah, kalau udah muncul satu perilaku yang polanya kayak begitu terus dalam waktu tertentu, dia bertahan, nah itu baru bisa dibilang gangguan. Caranya supaya kita tahu diagnosisnya apa, ya tetap harus ke psikolog sama psikiater. Jangan langsung ke Google terus bilang, oh saya kena bipolar atau saya kena depresi, saya kena skizofrenia. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Harus langsung ke psikolog sama psikiaternya, karena itu nanti ada alat tesnya, ada proses wawancaranya, proses observasinya, supaya ada tegak diagnosisnya apa. Kurang lebih gitu.
Ya, baik. Berarti maksudnya mungkin yang bisa kita bantu itu adalah kita menemani mereka, kita istilahnya encourage mereka untuk berani ya kunjungin psikiater gitu ya. Yang seperti yang tadi kalau bilang malah takut dianggap gila terus nggak jadi pergi gitu. Nah, itu makanya harus temenin. Ya. Mungkin tadi di pembahasan kolau itu saya ada pertanyaan sih. Dan mungkin pertanyaan saya kira-kira begini. Jadi setelah kita udah membahas cara identifikasi dan cara mencegah gitu ya. Nah nextnya mungkin kita bisa berbicara mengenai pemulihan gitu. Jadi pemulihannya seperti yang disampaikan saudara Benny tadi mungkin ya dengan cara konsultasi dan psikiater agar dapat penanganan yang tepat. Nah tapi pertanyaan saya nih mungkin agak sulit ya. Bagaimana kita bisa tahu seseorang itu sudah benar-benar sembuh atau belum? Nah, kira-kira mungkin kan tidak. Itu kapasitasnya Benny. Ya, kalau terkait dengan konsep gangguan jiwa, kita lebih sebutnya itu tentang pemulihan, bukan sembuh total gitu, ibaratnya enggak. Pulih itu adalah ketika dia bisa berfungsi kembali dengan adanya gejalanya mungkin masih muncul, pemikiran bunuh dirinya mungkin masih ada, tapi jadi lebih tidak intens. Jadi keinginan untuk matinya tuh lebih kurang, atau mungkin frekuensinya tidak makin sering, jadi makin jarang gitu. Kalau misalnya dia dengan suara gitu, dia udah mulai bisa bedain, oh ini suara yang datang dari gejala saya, ini bukan realitas gitu. Bisa kayak gitu. Tapi akhirnya dia bisa bekerja, dia akhirnya bisa tetap bersosialisasi, terus bercerita ke orang-orang, nyambung secara realitas gitu. Nah itu yang kita bilang dengan pemulihan. Tapi proses pemulihan ini yang mungkin saya tambahkan ya, dia proses yang panjang. Sama seperti proses kita terluka, manusia itu nggak terluka dan langsung jatuh kok. Dia tumpukan, luka. Trauma tumpukan. Baru dia meledak jadi gangguan jiwa, baru dia meledak lagi ke bunuh diri. Jadi ya kita harus tadi ingat untuk tolerate dengan kondisi-kondisi ini juga. Kita juga harus belajar untuk mengasihi diri kita. Ketika dalam proses pemulihan ada masa naik turunnya juga. Pemulihan itu tidak langsung otomatis naik gitu. Enggak. Ada masanya nanti dia relapse lagi, dia ada masa kambuhnya lagi, tapi dia masih lebih manageable kambuhnya. Atau misalnya kayak lagi pandemi gini ya, pandemi gini tuh orang-orang pemulihannya langsung bisa drop. Karena mereka makin terisolasi kan dari orang-orang sekitarnya. Apalagi orang-orang sekitar itu ya, itu penting banget loh dalam konteks pemulihan. Dia masuk ke klinik psikiater psikolog paling 2 jam. Hidupnya, sisa waktunya itu kan di masyarakat, di komunitas, di teman-temannya. Kalau dia dikelilinginya sama teman-teman yang toksik, yang cuma banding-bandingin gaji berapa digit gitu ya, atau misalnya dia cuma bandingin, oh saya IPK-nya udah lebih bagus kok, atau saya udah cepet lulus gitu, kamu kenapa nggak lulus gitu, kayak gitu-gitu, ya susah lah dia untuk pulihnya. Jadi makanya kita harus bentuklah itu yang kita bilang dengan community yang sehat lah ya. Ya, komunitas yang sehat. Pencegahan bunuh diri itu tuh bukan tentang mencegah orang yang pengen mati supaya nggak sampai ke titik percobaan. Dia tentang membentuk hidup yang layak dihidupi. Mungkin saya bisa reference satu film Beautiful Mind. Ya, itu salah satunya. Itu salah satu film yang saya bilang sangat recommended untuk ditonton. Bagaimana seseorang itu struggle untuk menghadapi dan butuh waktu yang lama. Saudara Benny, ternyata ada pertanyaan yang masuk ya. Kita terlalu seru. Dan pertanyaannya lumayan ada keterkaitannya nih. Jadi pertanyaannya dari Valen Renda. Valen ingin bertanya, jika sebelumnya sudah pernah melakukan percobaan bunuh diri dan telah ke psikolog, tetapi setelah 1 tahun itu keinginan itu timbul lagi. Nah, kira-kira penanganannya harus bagaimana? Iya, kalau ini kasus pribadi mungkin saya butuh data lebih banyak ya. Jadi nggak bisa langsung tahu ini apa yang harus saya lakukan, gimana lakukannya. Tapi pertama itu, pastikan memang ada lingkungan yang suportif dalam prosesnya. Dan pastikan tidak ada masalah-masalah yang lebih berat lagi muncul
Bisa jadi memang orang pulih dulu gitu kan dalam kondisi tertentu karena kondisinya memungkinkan. Again, tentang kondisi yang saling bergantungan kan hidup kita ya. Nah, dengan adanya tiba-tiba mungkin ada satu stresor baru muncul, ya berarti mungkin harus butuh ke psikolog lagi kalau sampai muncul lagi pemikiran bunuh dirinya. Pemikiran bunuh diri itu seringkali bukan karena benar-benar pengen mati kok. Itu seringkali alarm kita menandakan bahwa ada satu hal yang menyakitkan, ada satu hal yang bikin kita putus asa. Dengan demikian, ada hal yang harus kita ubah dalam hidup kita. Nah, psikolog atau psikiater itu akan dalam proses terapi akan membantu kita untuk memahami apa sih yang perlu kita lakukan, apa yang nggak bisa kita lakukan, apa yang perlu kita terima, apa yang bisa kita ubah dari pola pikir kita terhadap kondisi-kondisi ini. Itu yang nanti jadinya kalau memang masih butuh lebih lanjutnya ya, yuk balik lagi ke psikolognya, coba tanyakan ada apa dari proses itu. Oke, baik. Jadi tergantung case-nya ya, belum tentu pemicunya itu sama gitu. Jadi perlu dipelajari lebih lanjut ya. Semoga dapat terjawab ya. Ternyata masih ada 2 pertanyaan lagi yang masuk. Mungkin kita sambilan kebut ya untuk menjawab pertanyaan yang masuk ya. Oke, pertanyaan berikutnya itu dari Helen Febriana. Namo Buddhaya Bante, hari ini tidak ada Bante ya. Ini tidak ada Bante. Kaget. Ya, saya mau bertanya, seandainya orang tersebut memiliki trauma masa lalu yang sangat kelam dan saat ini dia sudah berubah dan bisa menjadi sangat baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi ketika dia ketemu orang yang istilahnya dia ada dendam di masa lalu, itu muncul trauma dan pikiran tidak baik seperti ingin orang-orang tersebut celaka gitu. Kira-kira bagaimana cara menanggapi masalah ini? Apakah perlu menjauhi orang-orang itu saja? Apakah perlu menjauhi dan tidak mempedulikan mereka asal tidak menyakiti mereka? Nah, kira-kira kalau dari pertanyaan Helen ini, ada yang mau menjawab dari kolam atau? Benny, saya rasa lebih tepat karena ini berkaitan trauma. Ya, saya sih intinya gini, kalau ya untuk menjaga kesejahteraan hidup kita ya, kita tuh selalu berusaha deketin diri sama orang yang memang benar-benar suportif sama kita, ngasih kritik juga konstruktif, dan tidak menyebabkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman, tapi tuh dianya nggak mau berubah gitu. Jadi kalau memang masih ada perasaan-perasaan seperti itu dari masa lalu, dan menurut kamu itu nggak bisa dikelola, pertama, kamu harus ketemu dulu nggak sama orang itu terus-menerus. Mengganggu fungsi kamu nggak? Untuk kepikiran itu. Nah, itu yang harus dipertanyakan dulu. Kalau memang ini penting banget untuk diubah, ada berbagai cara. Beberapa orang mungkin bilang memaafkan itu mulia ya. Beberapa orang mungkin bilang memaafkan itu sangat membebaskan. Dan itu juga bentuk kita kesayang sama diri kita. Benar, tapi nggak gampang loh prosesnya buat orang yang udah disakiti. Yang menjadi fokusnya adalah bagaimana harusnya dia pulih, bukan bagaimana dia harusnya memaafkan. Kalau memang dia nggak bisa siap memaafkan. Fokus pada perkembangannya dia. Nah, itu apa yang bisa dilakukan dengan dirinya. Dia bilang tadi bahwa dirinya udah berkembang kok, udah baik gitu sama semua orang, tapi cuma sama ini aja nih yang nggak ini. Ya coba lihat lagi, ada lagi nggak area yang perlu dikembangkan dari itu? Ada lagi nggak potensi yang terhambat karena dia punya trauma ini? Kalau dia nggak ada ya udah gitu ibaratnya. Tapi kalau memang itu mengganggu, go ahead. Coba gali potensi kamu. Apa yang bisa dilakukan untuk berkembang dari trauma-trauma ini. Kalau memang sulit untuk berpikir seperti itu, again, psychologist will help, bisa memfasilitasi itu, supaya kita mendengar. Karena trauma itu tuh seringkali bawa pesan kok. Trauma dan luka-luka kita itu membawa pesan. Dan kita seringkali udah kebawa emosi duluan, nggak tolerate, again, kita nggak bisa tolerate itu, kita nggak bisa accept itu. Jadinya kita nggak bisa dengar pesannya itu apa, dan akhirnya kita kebawa emosi duluan. Nah, ini yang prosesnya memang butuh waktu banget dan butuh tenaga banget. Oke, baik. Jadi
Mungkin ya bila perlu ya jauhi dulu, tetapi itu mungkin tidak akan menyelesaikan masalah secara komplit gitu ya. Jadi harus lebih melihat lagi ke dalam sebenarnya kenapa sih gitu, baru mungkin bisa pulih sepenuhnya ya. Mungkin saya bisa tambahin sedikit, ini kejadian waktu yang saya alami juga. Waktu itu saya pernah sharing isi sesi tentang bagaimana pentingnya menghormat ataupun membalas jasa orang tua. Nah, terus ternyata kemudian ada satu audiens, ya dari mimik mukanya sih memang terlihat, dan ketika dia menanyakan pertanyaan itu juga cukup bergetar juga ya, isinya dia kayaknya penuh emosi. Dia bilang, gimana kalau misalkan orang tuanya itu menelantarkan si anak? Dan saya capture sih, kayaknya orang ini sendiri mengalami. Ya, jadi dia merasa nggak adil dengan segala macam uraian saya. Orang tua ini, segala macam. Tapi ternyata dia mengalami ditinggal kayak gitu. Waktu itu jawaban saya itu, saya hanya menjawab gini, mungkin nggak perlu ketemu dulu, nggak apa-apa, saya bilang kayak gitu. Saya langsung bilang gitu. Terus yang terpenting tapi saya bilang kayak gitu, si anak ini harus belajar untuk menghadapi kemarahan ataupun kebencian itu. Dia harus menyelesaikan kemarahan sama kebencian itu yang meluap-luap di dalam. Karena at the end, pada akhirnya itu melukai ataupun akan menghantam dirinya sendiri, saya bilang. Dan itu tidak mudah untuk membawa kebencian yang begitu kuat itu kemana-mana sepanjang kehidupan. Saya bilang dia harus belajar untuk istilahnya ya, kalau di Buddhism memang melepas. Dan sekali lagi, melepas itu nggak gampang, karena yang harus kita ingat bahwa bahkan arahat itu, salah satu definisi dari arahat itu adalah orang yang sudah meletakkan beban. Jadi ketika kita bicara lepas, no, it's not that easy. Kalau benar-benar sudah bisa lepasin beban, Anda arahat. Jadi mungkin itu sedikit tambahan aja. Dan sekali lagi, jangan pernah berpikir instan. Saya juga sangat setuju dengan Benny bahwa bahkan ketika seseorang bermeditasi pun itu butuh proses yang sangat panjang. Tidak ada satu cara yang terus langsung bisa sembuh, everything semuanya baik-baik saja. Enggak. Saya pribadi jatuh bangun, dan saya sempat merasakan bahwa praktek meditasinya itu sia-sia. Bahkan saya juga sempat berpikir, ini saya kayaknya perlu ganti teknik. Saya nggak suka dengan teknik ini. Saya nggak seneng. Saya mengaku itu. Dan di dalam kehidupan itu saya sempat juga berpikir, nah ini kayaknya bullshit semua ini. Apaan sih ini, saya harus mindful kayak gini apa sih? Saya juga mempertanyakan, questioning tentang hal-hal kayak gitu. Tapi ya balik lagi tadi yang saya bilang bahwa kesabaran, tolerate itu semua butuh proses latihan. Nggak bisa kita langsung hanya dalam satu kali tembak terus langsung bisa jadi Superman untuk bisa mengatasi semua. No. Kayak orang fitness lah, kan nggak mungkin dalam waktu satu minggu terus build muscle dari semua muscle itu dia punya. Enggak, dia akan harus angkat dulu dari yang kecil-kecil sampai dia bisa kuat. Terus juga flexibility-nya juga sudah dapat, baru kan nanti semuanya itu bisa tumbuh dengan hebat. Jadi dia bisa menghadapi segala macam kondisi lah, kurang lebih gitu. Oke, baik. Ya, ini waktu udah tidak pagi ya, tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi nih, tapi isinya ada 2 sih yang mungkin cocok untuk kita jadikan penutup juga sih. Pertanyaannya dari no name, mungkin dari admin co-host bisa sambil di repost dulu sambil saya baca. Oke. Jadi pertanyaannya itu ada, seperti yang saya bilang ada 2 ya di dalam satu pertanyaan ya. Apa yang harus kita lakukan apabila orang tersebut tidak ingin menceritakan sama sekali kepada kita, padahal kita adalah orang pendukung untuk lebih baiknya dia. Jadi ini orangnya tertutup nih, jadi bagaimana biar dia bisa terbuka. Terus pertanyaan keduanya itu adalah, dan mengapa bunuh diri itu tidak boleh dilakukan? Bukankah itu hanya akan merugikan diri sendiri dan bukan orang lain? Nah, mungkin ini bisa nanti ditegasin lagi Kolau. Nah, silakan pada saudara Benny atau Kolau. Ya, Benny dulu. Iya, kenapa bunuh diri tidak boleh dilakukan kali ya? Aku mau jawab ini, kalau dibilang nggak merugikan orang lain, nggak juga. Dalam satu kematian bunuh diri itu diperkirakan ada sekitar dulu dibilangnya 6, ternyata belakangan bisa sampai berapa puluh dari orang yang terdampak karena satu kematian bunuh diri itu.
Itu yang perlu diketahui dulu. Jadi lukanya itu tidak berakhir dengan mengakhiri kehidupan orang tersebut. Lukanya itu ditransmisikan, ditularkan, diteruskan ke orang-orang yang ditinggalkan. Dan orang-orang yang ditinggalkan juga beresiko untuk bunuh diri. Makanya itu ketika memang tricky banget ketika, apalagi tadi pertanyaan yang pertamanya itu adalah tentang orangnya kok kayaknya malah nggak mau dibantu gitu, atau orangnya malah nolak segala macam gitu. Satu hal lagi-lagi mungkin ditekankan bahwa kendali kamu adalah sejauh apa kamu bisa mendampingi dia. Hal yang tidak di dalam kendali kamu adalah hasil dari kamu mendampingi dia. Kamu bisa terus-menerus mencoba refleksikan apa yang mungkin kurang ya dari saya ya, atau mungkin saya terlalu maksa untuk dia ngomong, atau mungkin dia cuma pengennya didengarin aja, atau jangan-jangan dia nggak pengen cerita, dia cuma pengen saya di sampingnya aja gitu kan. Bisa jadi loh. Kamu boleh merefleksikan itu terus-menerus. Apa yang bisa dilakukan untuk menjadi lebih baik, menjadi pendamping yang lebih baik bagi setiap orangnya itu kan beda-beda. Tapi hasilnya itu bukan dalam kendali kamu. Ini yang perlu ibaratnya kita terapkan ketika kita mendampingi orang lain, apalagi yang punya resiko bunuh diri. Karena kalau kita nanti jadi jatuh ke dalam perasaan bersalah yang terus-menerus karena ya merasa bahwa saya yang harus bertanggung jawab buat dia, saya harusnya ngelihat itu lebih lanjut segala macam gitu. Itu juga akan jadi kontraproduktif buat kamu. Mungkin itu yang kita bilang dengan UPK kali ya kok. Iya, betul. Sangat penting sekali ketika melakukan pelayanan sosial itu punya 4 kerangka tadi. Jadi didasari oleh kasih sayang, simpati, ataupun ketika melihat penderitaan makhluk lain itu karunanya itu harus keluar. Terus mudita, joyful ketika melihat orang lain itu juga berhasil melalui. Dan aspek yang terakhir itu UPK. Ini juga yang sangat penting untuk dimengerti bahwa setiap orang itu punya pilihan sendiri. Makanya kalau baca paritanya itu kan ketika kita baca Brahma Wihara di bagian UPK itu kan langsung ucapannya kama saka, kama dayada, kama yoni, kama bandu, kama pati, bahwa setiap orang itu memang punya pilihannya sendiri. Dia bertanggung jawab sama terhadap perbuatannya sendiri. Jadi yang tadi Benny bilang bahwa resultnya itu bukan urusan kita sebetulnya bisa dibilang. Karena itu juga ada faktor bahwa si orang itu sendiri juga yang harus berjalan lah istilahnya. Dan kita juga jangan malah inilah makanya pentingnya UPK di belakang itu supaya kita sendiri nggak stres, nggak frustasi ketika misalkan membantu orang ternyata orangnya ini nggak ini, terus malah kitanya itu kayak dibebani loh kok gitu, jatuh pada kekecewaan. Acan Cah itu pernah kasih perumpamaan cukup bagus, biku itu harus kayak tong sampah yang bolong. Jadi ketika orang buang sampah dalam itu sampah emosinya ke dia harus dia terima, dia harus tampung dengan baik, dengan dasar kasih sayang, dengan dasar empati terhadap umat misalkan. Tapi setelah itu dia harus throw away. Dia nggak perlu bawa-bawa kemana-mana. Iya. Ya, mungkin dari Kolau juga mau menambah tidak? Yang mengapa bunuh diri itu nggak boleh ya? Sebetulnya hal ini itu pun sudah Sang Buddha sampaikan juga bahwa kecenderungan orang itu kan yang tadi saya bilang bahwa Sang Buddha itu mengatakan bahwa kalau suka itu dia akan teruskan, dia akan coba dapat lagi untuk ulang lagi. Tapi kalau misalkan dia nggak suka, dia akan terminate, dia akan coba untuk hilangkan. Dan termasuk itu juga salah satu misalnya keinginan bunuh diri itu pun juga hal yang istilahnya bisa dibilang mungkin puncak dari keinginan untuk terminasi itu, terminasi terhadap hal yang dia tidak suka. Dengan berpikir bahwa setelah ini ya sudah akan selesai. Tapi sebetulnya tidak. Kalau kita di dalam doktrin Buddhis bahwa bahkan orang yang nggak bunuh diri pun selama keserakan kebencian dan kebodohan batinnya itu masih ada, dia akan terus continue. Samsara itu akan terus berlanjut. Kondisi-kondisi apapun itu probability-nya itu akan tetap ada muncul di hadapan mata. Jadi yang terpenting itu justru malah sekarang kita harus belajar untuk menghadapi kondisi itu sebaik mungkin dengan membangun toleransi sedikit demi sedikit, pelan-pelan,
untuk akhirnya nanti bangun kekuatan mental yang fleksibel untuk bisa menerima kondisi itu seutuhnya. Jadi jangan terjebak sama suka dan tidak sukanya dulu, tapi belajar untuk mengenali secara persis bahwa ini apa sih sebetulnya yang terjadi, kenapa kok seperti ini. Jadi itu yang bisa kita kembangkan. Jadi itulah kenapa, karena ketika seseorang bunuh diri itu nggak menyelesaikan apapun. Jadi apa yang mendasari itu yang paling penting. Kenapa dia sampai itu, kan dasarnya itu kebencian, ketidaksukaan, nggak suka, nggak seneng. Jadi udahlah, saya cut off aja istilahnya kayak gitu. Nah, ketidaksukaannya itu yang sebetulnya yang harus dihadapi, yang harus dimengerti, yang harus dipotong. Bukan masalah untuk menghilangkannya, tapi di ketidaksukaannya itu, rootnya itu. Ya, baik kalau Ya. ya mungkin pertanyaannya sudah cukup ya. Tadi ada satu lagi mungkin itu bisa kita bahas di lain kesempatan dari Sumanto lagi soalnya. Mungkin sebelum kita kembalikan ke pemimpin Puja Bakti, dari narasumber kita hari ini mungkin dari Saudara Benny ada pesan ataupun ada penutup bagi kita semua? Ya, dalam kondisi pandemi ini ya tolong untuk ingat jaga diri juga dulu sebelum menjaga orang lain. Tentu menjaga orang lain itu penting, tapi ya jaga diri juga penting. Dan ini yang perlu terus-menerus kita ingat ya, bahwa dalam kondisi ini kita tidak lagi berlomba-lomba untuk menjadi produktif, kita tidak lagi berlomba-lomba untuk paling cepat pulih siapa gitu. Kita punya masanya sendiri, kita punya fasenya sendiri. Jadi coba rayakan aja hal-hal kecil yang bisa dirayakan di masa pandemi ini, terutama mungkin ada beberapa hal yang dulunya bisa kita lakukan setiap hari, tapi sekarang kita jadi nggak bisa lakukan. So rayakan aja apa yang bisa kita lakukan. Jangan lupa untuk terus jaga jarak dan jaga jiwa. Oke? Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya ucapkan anumodana ya atas share yang luar biasa dari dua pembicara kita dari Jakarta. Jauh-jauh. Ya, ini suatu celebration juga sebenarnya sih. Dulu itu mungkin tidak kebayang kita bisa tatap muka kayak gini ya. Iya. Sudah tidak ada batas jarak dan kita bisa bertemu, dan semoga di lain kesempatan kita masih bisa mengundang Saudara Benny maupun Saudara Lawrence untuk bergabung bersama di Puja Bakti Wihara Graha Buddha Manggala. Ya, sekali lagi anumodana. Saya juga ucapkan terima kasih banyak atas teman-teman Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, sebelum saya kembalikan ke pemimpin Puja Bakti, ini ada sedikit survei. Harapannya dari teman-teman yang udah turut mendengarkan bisa membantu mengisi biar dari panitia ataupun dari pembicara bisa mendapatkan sedikit feedback ya dari teman-teman dan Bapak Ibu semua. Mungkin akhir kata saya juga mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila di sharing malam hari ini ada sedikit kendala teknis ya. Semoga kedepannya kita akan lebih bagus lagi. Dan semoga akhir kata, semoga sharing di malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Ya, baik. Saya kembalikan kepada pemimpin Puja Bakti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Cik. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada moderator kita malam hari ini. Untuk selanjutnya, marilah kita sebelum menutup Puja Bakti pada malam hari ini, kita tutup dengan membacakan nama Karapata.
Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Buddhang Bhagawantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita mengucapkan Sabe Sata Bhavantu. Suki Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.